inovasi yang ada di benak Sobat Rasa Jakarta jika sekiranya mendengar kata kampung? Pasti Sobat Rasa Jakarta akan terbesit gambaran suasana sederhana saat mendengar kata tersebut. Tapi, kalau kampung galeri, kira-kira apa ya yang akan terbayangkan saat kita mendengarnya? Kali ini, Rasa Jakarta akan memperlihatkan seperti apa sih kampung galeri ini. Berlokasi di tengah Pasar Loak Kebayoran Lama, tempat ini cocok jika dijuluki dengan kata hidden gem yang dapat menumbuhkan inspirasi untuk para pengunjungnya. Yap, kampung galeri ini merupakan tempat nongkrong dengan dikelilingi barang-barang unik bahkan antik sebagai daya tariknya. Di tahun 2015, tempat ini berinovasi menjadi tempat nongkrong yang disarankan dari para pengunjungnya agar dapat memberikan kesan santai dan bisa menikmati karya seni yang ada dengan nyaman. Namun, seperti apa ya cerita di balik berdirinya kampung galeri ini? Inspirasi saya tentang kampung galeri ini agak cukup unik, berawal dari hobi. Dimana waktu itu di saat saya masih sekolah SMA, di situ akses untuk mendapatkan suatu seni, saya cuma hanya tahu lewat radio. Tapi ada satu dendam bagaimana saya harus bisa menemukan tempat itu, barang itu. Dan waktu itu kebetulan saya suka banget dengan lagu-lagu luar. Karena yang setiap hari saya cuma mendengarkan radio, tapi saya pingin punya kasetnya gitu. Nah di situ saya mulai punya keberanian di saat SMA, punya kesempatan di pulang sekolah itu bukan langsung pulang, tapi saya langsung ke tempat-tempat tukang loak, cari barang. Nah disitulah tumbuh suatu hobi, di mana mencari barang-barang bekas ini yang di zaman saya itu agak sulit. Akhirnya saya juga bertanya kepada orang tua, teman, atau saudara. Akhirnya saya mencoba untuk mencari yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Berdasarkan dari hobi hingga akhirnya membangun sebuah usaha yang memberikan hasil yang baik, menjadi alasan sang pemilik ini untuk membuktikan bahwa membuka usaha tidak harus bermodal besar loh. Konsep ini saya bangun lebih ke bagaimana membangun suatu budaya hobi, dan hobi ini bisa menghasilkan. Jadi selama ini orang menganggap membangun usaha itu dengan modal. Saya balikkan fakta itu, saya mencoba dengan membangun suatu usaha lewat hobi, di mana butuh perjuangan juga, butuh waktu dan perjuangan. Disitulah saya mendapatkan beberapa momen-momen penting. Di situ saya bertemu dengan beberapa teman, bertemu dengan beberapa komunitas. Disitulah saya mulai berani membangun suatu usaha seperti ini. Di saat itu banyak masyarakat, khususnya masyarakat muda, anak-anak muda, belum menganggap barang-barang bekas atau barang-barang literasi atau barang-barang budaya itu dianggap sebagai barang yang perlu dicari, perlu dipelajari, atau perlu dimanfaatkan. Nah, disinilah saya bagaimana membangun wadahnya dulu. Dan saya kumpulkan barangnya, dan saya harus bergerak untuk menyebarkan barang-barang ini ternyata punya fungsi yang lebih baik dan bisa menjadi suatu pelajaran ke depannya. Seperti itu. Barang yang ada di sini merupakan koleksi pribadi maupun hibahan dari komunitas. Maka tak heran jika Sobat Rasa Jakarta banyak menemukan barang unik dan langka. Jadi ada perbedaan antara barang jadul dengan barang hobi. Kalau barang jadul itu mungkin barang yang langka dan punya nilai tersendiri ya. Kalau barang hobi ini sebenarnya barang-barang yang dimana punya kultur di saat tahun 50, 60, 70, 80, saat mudanya mereka pasti membeli atau memiliki suatu barang-barang yang menjadi fashionnya mereka di saat itu. Nah ini yang saya kumpulkan, barang-barang fashionnya mereka. Yaitu seperti contoh kecilnya kayak gitu, kaset, piringan hitam, buku, majalah, poster. Ini yang disebut barang-barang hobi, yang dimana barang-barang ini juga hampir punah gitu, hampir punah. Karena perkembangan zaman, barang-barang ini ada regenerasi. Nah, saya mau mengajarkan ke teman-teman Bunda, di mana inovasi lagu, kita mendengarkan lagu ini
sejarahnya kita harus kita tahu. Jangan hanya mendengarkan, tapi kita nggak tahu sejarahnya dari mana. Nah inilah karena perjuangan inovasi ini yang harus saya tunjukkan. Dan harus saya buktikan kalau ini barangnya ada. Dari sekian banyak koleksi yang ada, barang tersebut tak hanya sebagai pajangan saja. Melainkan, Sobat Rasa Jakarta bisa menggunakan alat tersebut sebagai properti foto-foto di tempat loh. Jika kalian berminat ataupun memang pencinta barang unik dan antik, koleksi di sini juga dapat dibeli asalkan sudah menempatkan harganya dengan sang pemilik ya. Koleksi yang ada di Kampung Galeri ini lebih banyak barang yang dianggap sampah dan hampir dibuang oleh pemilik sebelumnya. Namun, di mata Om Ivan, di dunia ini tidak ada yang namanya sampah, melainkan hanyalah salah tempat. Penggalan kata-kata tersebut dibuat sendiri oleh Om Ivan, begitu juga kata-kata lainnya yang ada di setiap sudut Kampung Galeri ini. Disebut tempat nongkrong tidak lengkap jika tidak ada makanan dan minuman yang dapat kita nikmati secara bersamaan. Tapi tenang aja nih Sobat Rasa Jakarta, di Kampung Galeri ini menyediakan berbagai menu pilihan yang harganya pun cukup terjangkau loh. Jika ingin menikmati kopi kekinian juga bisa nih dari coffee shop buatan orang rumah. Sobat Rasa Jakarta bisa mencoba menu bestsellernya yaitu kopi susu rumahan dan choco hazelnut. Tempat yang sederhana dengan suasana vintage dan juga memiliki keunikan dalam seni dari barang antik bisa menjadi salah satu list tempat nongkrong Sobat Rasa Jakarta, bukan? Kampung Galeri menyediakan suatu kesederhanaan di mana kita bisa berkumpul di sini. Kampung Galeri menyediakan perpustakaan kecil. Di sini kita bisa memilih untuk baca dan kita memberikan gratis untuk membaca dan kita sediakan tempat untuk bernyanyi dan kita menyediakan beberapa makanan dan minuman dengan suasana yang sangat sederhana dan suasana kampung yang ada di kota Jakarta. Dan saya berharap yang bisa datang kemari bisa mendapatkan inspirasi dan bisa membangun Kampung Galeri selanjutnya di tempat-tempat yang lain.